بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini di waktu duha yang diiringi dengan rintik-rintik hujan, yang mana mudah-mudahan ini adalah merupakan rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua, yang patut kita syukuri. Yang mudah-mudahan rintik-rintik hujan ini membawa keberkahan. Adapun pada kesempatan pagi ini, pertemuan ke-13 ya dari pesantren weekend ini, insyaallah kita akan bahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana syarat-syarat sahnya salat, dari mulai yang pertama ya syarat wajib salat, kemudian syarat sahnya salat termasuk di dalamnya bersuci, baik bersuci dari hadas besar ataupun dari hadas kecil, dan juga termasuk bersuci dari najis. Tibalah saat ini kita akan membaca atau bersama-sama belajar tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memang diutus untuk memberikan petunjuk kepada kita, menjadi qudwah hasanah bagi kita. Demikian pula kita diwajibkan untuk mengikutinya. Bahkan itu sebagai tanda seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah adalah ittiba'ur rasul, cinta mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ini totalitas segala apa-apa yang merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka wajib kita mengikutinya. Termasuk dalam hal ini salat, tata cara salat. Ya, terlebih salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua, yang pertama kali yang akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Yang mana amalan salat ini sebagai standar. Apabila baik amalan salatnya, maka amalan-amalan yang lain dianggap baik. Tapi kalau salatnya rusak, maka amalan yang lain dianggap juga rusak. Oleh karena itu, perbaikilah salat kita, betul-betul kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya hal ini telah dijelaskan oleh para ulama terkait dengan bagaimana ya tata cara salat Nabi SAW melalui hadis-hadis yang diriwayatkan sampai kepada kita. Nah, silakan bagi yang mau membaca, dimulai dari apabila seorang muslim. Apabila seorang muslim tidak mengerjakan sholat, adalah dia menghadap ke arah kiblat, kemudian mengucapkan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Mengucapkan takbiratul ihram tersebut adalah rukun sholat, dan tidak akan sah sholat seseorang tanpa mengucapkannya. Dalilnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi,
Idza qumtu ila shalah idza qumta. idza qumta ila shalah fasjud al-wudu'a thumma istaqbil al-qiblata fakabbir. Apabila engkau sedang mengucapkan sholat, maka sempurnakanlah wudu terlebih dahulu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu ucapkanlah takbiratul ihram. Termasuk ayat. Baik. Ini apa yang akan kita baca adalah merupakan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan tata cara sholat. Ya, baik sholat fardu kita ataupun sholat sunnah kita. Kecuali ada sholat sunnah tertentu yang di situ ada tata cara khusus, seperti sholat jenazah, ya, hukumnya wajib kifayah. Kemudian sholat gerhana, maka itu ada tambahan tata cara khusus dan bentuk-bentuk yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah dikatakan di sini apabila seorang muslim tidak mengerjakan sholat, maka apa yang harus dilakukan? Maka setelah dia bersuci tentunya, setelah dia bersuci, maka dia menghadap ke arah kiblat. Artinya setelah memenuhi syarat-syarat yang kemarin sudah kita bahas. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, terpenuhi semua syarat-syaratnya. Karena syarat-syarat sah sesuatu amalan itu harus terwujud sebelum amalan itu dilakukan. Berarti kalau kita kemarin sebutkan di antara syarat sahnya salat adalah pertama bersuci dari hadas besar, hadas kecil, bersuci dari najis, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, masuk waktu salat, kemudian menghadap kiblat, kemudian niat, maka itu semua harus sudah ada sebelum kita melaksanakan salat. Sehingga dikatakan di sini, ya, hendaknya dia mengharap ke arah kiblat. Ini salah satu syarat sahnya salat. Ketika sudah masuk waktu salat. Lalu tentunya berniat. Nah, kemarin niat itu diantaranya mengiringi rukun pertama, yaitu takbiratul ihram. Ya, niat, kemudian niat itu termasuk syarat sahnya salat. Sehingga niat itu dilakukan pertama memulai takbiratul ihram sampai salam, itu harus ada dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di tengah-tengah terputus niatnya atau berubah niatnya. Yang tadi niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di awal waktu, tapi kemudian begitu dilihat setelah itu datang orang, ya, yang barangkali dia segani, kepala sekolah datang, sholat di sampingnya, mulai dikhusuk-khusukkan. Atau mungkin gurunya yang dia hormati, kemudian sholat di sampingnya, maka kemudian mulailah dia tampakkan. Nah, ini berarti sudah mulai berubah, bahwa sholatnya yang dia lakukan itu tujuannya supaya dilihat oleh siapa? Gurunya atau kepala sekolah yang datang. Maka ini, ya, hendaknya dihindari, kita tepis kalau itu muncul. Kita berusaha menjauhkan kalau itu muncul dalam diri kita, ya, kita ingin supaya dilihat salat kita, gerakan kita dan seterusnya, maka itu hendaknya dijauhkan. Kita melakukannya semuanya itu betul-betul ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semata-mata melakukannya itu mengikuti petunjuk Nabi SAW. Yaitu pertama adalah dengan mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini tidak boleh diganti dengan lafal-lafal lain. Tidak boleh diganti dengan Allahu A'zam. Tidak boleh diganti dengan Allahu Kabir. Tidak boleh diganti dengan Subhanallah. Terlebih lagi dengan bahasa selain Arab. Misalkan, bukan maknanya sama Ustaz. Misalkan Allah Maha Besar. Maka tidak boleh takbir Allah Maha Besar. Ini menyelisihi. Ini tidak dibolehkan. Harus dengan bahasa Arab, yaitu dengan apa?
mengucapkan Allahu Akbar. Ya, apalagi dengan bahasa Jawa. Apa bahasa Jawa? Ya, Allah Maha Agung. Nah, atau yang lainnya dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing atau bahasa Inggris, maka tidak boleh. Ya, harus dengan bahasa Arab. Mentang-mentang dia ahli dalam bahasa Inggris, kemudian sholat pakai bahasa Inggris, tidak boleh. Ya, harus dengan bahasa Arab. Nah, itulah oleh karena itu Muslim itu wajib bisa mengucapkan lafaz-lafaz Arab. Itu wajib. Ya, salah satunya ini Allahu Akbar itu lafaz Arab. Oleh karena itu kita ucapkan dengan bahasa Arab itu sendiri. Karena apa? Karena takbiratul ihram itu merupakan rukun salat dan pembuka salat. Ya, pembuka salat. Yang mana ini juga menjadikan segala yang dilarang di dalam salat juga termasuk apa? Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang di luar salat. Ketika sudah takbiratul ihram, ya berarti tidak boleh tertawa, tidak boleh ngobrol sama teman yang ada di sisinya, tidak boleh menerima telepon, tidak boleh ya bincang-bincang atau melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Dia harus khusyuk, fokus dengan salatnya, itu begitu. Lalu kemudian tidak akan sah salat seorang tanpa mengucapkannya. Artinya kalau salat atau berdiri tanpa takbiratul ihram, tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah. Karena dia belum melakukan rukun yang pertama, yaitu yang merupakan pembuka salat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang dinilai hadisnya sebagai hadis yang sahih, di mana sahih ini adalah sahih Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qumta ila salati," apabila engkau hendak mendirikan salat, hendak mengerjakan salat, fa asbighil wudu, maka hendaknya sempurnakan wudu'mu. Artinya kita betul-betul melakukan wudu itu sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dan tata cara wudu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, tata cara wudu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu apa setelah itu? Setelah bersuci, ya, berwudu terlebih dahulu, kemudian menghadap ke arah kiblat. Nah ini kalau sekiranya dia di tempat yang asing, kalau di setiap seharian kita di tempat yang kita memahami, apalagi di masjid-masjid, maka kita bisa mudah. Oh ini berarti arah kiblat demikian ke arah sini. Biasanya yang agak susah yaitu di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, seperti di padang pasir, atau mungkin di tengah hutan, atau mungkin kadang juga di tempat-tempat ya hotel yang tidak ada musolanya, tidak ada tempat sholatnya, tidak ada arah kiblatnya. Nah itu apalagi kita asing di tempat itu, jauh dari tempat kita. Maka bisa jadi kita bingung menentukan arah kiblat. Ya, dan alhamdulillah kalau zaman sekarang lebih mudah dengan adanya aplikasi arah kiblat, maka itu sudah dimudahkan ya melalui ya alat elektronik yang kita miliki atau kompas atau yang semisalnya. Ya, itu sudah dimudahkan untuk menentukan arah kiblat ke arah yang mana. Itu demikian. Maka yang pertama adalah berusaha untuk mencari mana yang tepat menghadap ke arah kiblat. Lalu setelah mendapatinya, maka ucapkanlah takbiratul ihram. Ya, lalu ucapkanlah takbiratul ihram. Takbiratul ihram tersebut harus diucapkan dengan lisan. Silakan dibaca ini. Takbiratul ihram tersebut harus diucapkan dengan lisan, bukan diucapkan di dalam hati, dan tidak disyaratkan harus mengeraskan suara ketika bertakbir.
tidak disyaratkan. Takbiratul ihram tersebut diucapkan dengan lisan. Artinya dilisankan oleh lisan kita, bukan di hati. Ya, beda antara diucapkan dengan lisan dan diucapkan dengan hati. Kalau diucapkan dengan hati berarti hati kita, batin kita saja yang mengucapkan. Lisan kita tidak bergerak. Ya, ada dalam diri kita perasaan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada lisan yang bergerak. Maka ini namanya ucapan hati. Nah, dalam masalah takbiratul ihram tidak boleh, harus dengan lisan. Lisan kita gerakkan Allahu Akbar. Walaupun dalam hal ini tidak disyaratkan untuk mengeraskan bacaan Allahu Akbar tersebut. Tidak kemudian Allah. Tidak harus. Bahkan tidak disyaratkan. Kecuali imam karena dia sebagai apa? Sebagai imam dari jamaahnya, mengomando, mengawali salatnya supaya jamaahnya mengikutinya. Itu demikian. Adapun makmumnya tidak boleh ikut keras-keras. Cukup dia saja yang merasakan bahwa lisannya bergerak mengucapkan Allahu Akbar. Itu begitu. Baik, dilanjutkan. Disunahkan menatap kedua tangannya sekitar bahu ketika bertakbir dengan meletakkan jari jemari tangannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya Rasulullah SAW biasa menatap kedua tangannya sekitar bahu jika hendak memulai sholat, setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali bangkit dari rukuknya, apapun alaih. Atau menatap kedua tangannya sekitar telinga. Lanjut. Berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairi radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, artinya Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya tentang telinga setiap kali bertakbir di dalam sholat. Baik. Yang berikutnya, ketika mengucapkan takbir, ya, ketika mengucapkan takbir maka di situ disunnahkan, sunnah hukumnya mengangkat kedua tangannya. Ketika takbiratul ihram disunahkan mengangkat kedua tangannya. Posisinya di mana ketika mengangkat? Yaitu setentang bahu. Artinya sejajar dengan bahu, seperti ini. Seperti dalam gambar yang pertama. Ya, tangan diangkat setentang bahu. Nah, itu seperti itu posisinya. Bukan setentang bahu maksudnya seperti ini, tidak. Ini keliru ada kalau sholat begini. Ya, nah, ini olahraga kalau begini. Tapi maksud setentang bahu adalah ininya sejajar dengan bahu di hadapan bahu kita ke depan. Kemudian posisi tangan juga menghadap kiblat, telapak tangannya menghadap kiblat. Jadi yang sering kita saksikan ketika sholatnya asal-asalan, ya biasanya takbirnya begini, Allah. Nah, ini bukan menghadap kiblat. Ya, ini artinya apa? Telapak tangan dia ketengahkan begini, Allah. Atau begini, Allah. Ya, ini tidak memenuhi yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya sebagaimana yang disebutkan atau dicontohkan dalam gambar, itu posisinya begini. Dan ini laki-laki atau perempuan sama. Tidak ada perbedaan dalam masalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Pertama, setentang atau sejajar dengan bahu. Yang kedua, sejajar dengan daun telinga. Seperti dalam gambar 2. Nah, itu. Ya, posisi telapak tangan dan jari jemari dirapatkan menghadap kiblat, kemudian sejajar dengan daun telinga. Jadi ujung jari-jari berada di posisi ya sejajar dengan daun telinga. Nah, itu demikian, itu cara atau dua cara posisi mengangkat kedua tangan. Ya, itulah yang disebutkan dalam hadis tadi. Hadis yang pertama adalah sebagaimana hadis Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya
Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Ya idza ftataha shalah wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Di sini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya. Ya, setentang bahu, berarti tadi seperti ini. Dalam hadis ini tiga keadaan. Walaupun nanti ketika digabungkan dengan hadis yang lain, itu ada 4 tempat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengangkat kedua tangan dalam sholat. Ya, yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, yaitu ketika membuka sholat. Kemudian ketika takbir untuk ruku, kemudian ketika bangkit dari ruku. Nah, dalam hadis ini disebutkan 3 keadaan tadi. Ya, di samping dia Rasulullah SAW mengangkat posisi kedua tangannya adalah sejajar dengan bahu. Kapan? Yaitu apabila beliau membuka sholatnya, maksudnya ketika takbiratul ihram. Ya, kedua wa idza kabbara lirruku, kedua apabila takbir untuk ruku. Ya, dari berdiri takbir untuk ruku. Maka itu juga didahului mengangkat kedua tangan. Allahu akbar, ruku. Kemudian yang ketiga wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangan. Nah, itu demikian. Itu dalil yang pertama, di mana Rasulullah SAW dalam hadis itu ada 2 penjelasan. Penjelasan pertama, bahwa Rasulullah biasa mengangkat kedua tangan ketika bertakbir pada 3 keadaan. Ya, pada 3 keadaan ini disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Walaupun keseluruhan dalam sholat itu yang biasa dilakukan itu ada pada 4 keadaan. Keadaan yang keempat adalah ketika bangkit dari rakaat kedua mau rakaat ketiga. Ketika tasyahud awal selesai, kan bangkit ke rakaat ketiga. Allahu Akbar, berdiri, maka mengangkat kedua tangan. Nah, ini 4 keadaan. Ada yang mengatakan sesekali pernah Rasulullah SAW takbir dari sujudnya. Ya, dari sujud, duduk di antara 2 sujud takbir, lalu mau sujud lagi takbir mengangkat kedua tangan. Tapi ini tidak terlalu sering dilakukan, sesekali saja. Itu demikian. Ya, jadi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Kemudian yang kedua, hadis yang lain, atau mengangkat kedua tangannya setentang telinga, sejajar telinga. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas, hadis Malik ibn al-Khuwairis radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, anna Rasulullah SAW kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi. Ini dalil yang menunjukkan sejajar kedua telinga. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan 2 telinganya setiap kali bertakbir. Jadi ini, ya, 2 dalil yang menunjukkan 2 keadaan Rasulullah SAW posisi mengangkat kedua tangan. Ya, pertama posisinya sejajar dengan bahu, kedua sejajar dengan kedua telinga. Ya, itu demikian. Baik, silakan lanjutkan. Kemudian tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Menggenggam pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanan serta meletakkannya di atas dada. Berdasarkan dari riwayat An-Nasa'i yang telah dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sudah meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, atau lengan kiri serta meletakkannya di atas dada.
Baik. Untuk selanjutnya adalah seperti apa tangan itu ketika kita sudah takbiratul ihram? Ya, apakah dibiarkan lurus begini sholatnya atau bersedekap? Maka dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita, sholat itu tidak hanya sekedar berdiri tanpa bersedekap. Dan ini para ulama menunjukkan posisi terbaik, adab terbaik ketika menghadap Allah adalah dengan bersedekap. Itu begitu. Ya, dikatakan kemudian menggenggam pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanan serta meletakkannya di atas dada. Inilah yang disebut dengan bersedekap. Pertama, bersedekapnya bagaimana? Pertama, tadi dikatakan pergelangan tangan kiri. Pergelangan berarti ini, ya, menggenggam, digenggam oleh tangan kanannya. Nah, ini posisinya begini. Seperti yang disebutkan dalam apa? Gambar di situ, pergelangan tangan digenggam. Ya, digenggam seperti ini. Kemudian apa? Diletakkan di atas dada. Maksudnya diletakkan di atas dada ini ditempelkan di dada, bukan di atas dada begini. Ya, tapi di dada, ditempelkan di dada. Nah, itu demikian. Yang jelas posisinya sudah di dada, tidak di bawah perut, tapi di dada. Baik dada bagian bawah, tengah, ya, tidak bukan apa yang penting di dada, tapi tidak di leher. Nah, itu demikian. Apa dalilnya? Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salatnya. Atau cara yang kedua, ketika menggenggam itu, ya, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, ya, atau lengan kiri serta meletakkannya di atas dada. Jadi di sini ada dua cara lagi. Tadi menggenggam pergelangan. Yang kedua, cara kedua adalah meletakkan tangan kanan ini di atas telapak tangan kiri, berarti di sini. Jadi begini posisinya. Ya. Kemudian yang ketiga di lengan kiri. Nah, seperti ini. Jadi ada tiga tempat, telapak tangan, lengan digenggam seperti ini, kemudian telapak kemudian lengannya. Pergelangan tangan, kemudian lengan. Di situ ada hanya dua gambar saja. Ya. Di situ digambarkan ada dua di telapak tangan dan di pergelangan tangan. Satu lagi di lengan. Nah, itu besi seperti ini. Ini digenggamkan begini. Yang banyak terjadi tidak menghiraukan ini. Ada yang begini sholatnya, memegang lutut, memegang apa? Ini apa? Siku, seperti orang kedinginan. Ya, Allahu Akbar. Nah, ini tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tadi bersedekah hukumnya sunnah, akan tapi ini harus tentunya mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika seorang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam seluruh gerakan-gerakan salatnya, maka akan semakin sempurna. Ketika dia meninggalkan petunjuk Nabi SAW, maka salatnya akan semakin tidak sempurna. Itu begitu. Akan berkurang kesempurnaannya. Pada gambar 3 disebutkan tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Di atas, ya, itu pergelangan tangan kiri. Kemudian pada gambar 4, tangan kanan diletakkan di atas dada. Ya, itu begitu. Baik, selanjutnya. Berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr yang artinya
Lalu Rasulullah SAW bertakbir takbiratul ihram, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri atau tangan kirinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdasarkan hadis riwayat lainnya yang berbunyi karena yadhuruma ada sodri, yang artinya beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kanan yang kiri atau lengan tangan kirinya, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il ibn Hujr yang bunyinya adalah faqabbara Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihi al-aisar warruzgi was-sa'idi. Ya, fakabbara, lalu Rasulullah SAW bertakbir, maksudnya takbiratul ihram. Kemudian setelah itu sisi gerakan Rasulullah SAW kemudian meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri. Pertama, tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua pergelangan tangan kiri atau lengan kirinya. Pergelangan. Kemudian yang ketiga atau lengannya. Ya, lengan kirinya. Jadi pertama telapak tangan. Cara kedua pergelangan tangan digenggam. Cara ketiga lengannya digenggam. Itu begitu. Nah, ini barangkali kalau posisi sempit, nah ini yang dipegang sini. Ya, terlalu mepet. Kalau longgar untuk sholat sendiri ya di telapak tangan tidak masalah, di pergelangan juga dianjurkan, ya dibolehkan dan seterusnya. Dalam hadis yang lain, lafaz lain disebutkan kana yadha'uhuma ala sadrih. Nah, setelah telapak tangan kanan ditempatkan di punggung telapak tangan kiri atau di pergelangan tangan atau di sini, di mana diletakkan? Apakah di perut, di bawah perut, atau di atas perut, atau di dada? Nah, maka di sini berdasarkan dalil tadi bahwa Nabi SAW meletakkan keduanya, maksudnya meletakkan kedua tangannya di atas dadanya, ya, di atas dadanya. Ini begitu. Dada, mana yang disebut dada? Ya, di dada. Itu demikian. Taib. Kemudian setelah itu pandangan mata kemana? Silakan lanjut. Kemudian mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengalihkan pandangannya dari tempat sujud di dalam salat. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ketika posisi berdiri setelah takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan Allah, ya, sejajar sini atau telinga, Allahu Akbar. Sudah diletakkan di dada, ya, tangan ini di punggung telapak tangan kiri atau di pergelangan. Lalu sekarang pandangan matanya kemana? Pandangan matanya diarahkan ke tempat sujud. Ke tempat sujud. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menceritakan salat Nabi SAW. Ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudihi. Rasulullah SAW tidaklah mengalihkan pandangannya dari tempat sujud di dalam salat. Artinya ketika dalam salat beliau selalu mengarahkan ke tempat sujudnya. Baik itu dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan ruku, ya, atau dalam keadaan sujud, ya sujudnya. Kecuali nanti dalam keadaan duduk di antara duduk tasyahud. Ya, ketika dalam keadaan duduk tasyahud maka melihat
jari telunjuk. Ya, pandangan diarahkan kepada jari telunjuk. Itu begitu, yang kanan. Tadi kaitannya dengan masalah takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Apakah bersamaan atau boleh lebih dulu takbirnya atau lebih dulu mengangkat tangan kedua tangannya? Kaitannya dengan takbiratul ihram, maka di situ boleh dengan 3 cara. Pertama, berbarengan dengan takbiratul ihram, mengangkat tangan bareng dengan takbiratul ihram, misalkan Allahu Akbar, kan berbarengan. Ya, Allahu Akbar. Atau yang kedua, takbir dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Maka ini boleh. Atau yang ketiga, mengangkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Nah, ini begini. Paham maksudnya? Semoga bisa dipahami dan dimengerti tentang cara tadi. Ya. Demikian pula kaitannya dengan melihat, mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Baik. Selanjutnya, Kemudian membaca doa istiftah, hukumnya adalah sunnah. Doa istiftah sangat banyak, diantaranya Subhanallah wa bihamdihi wa makasmu wa ta'ala jaddu wa la ilaha ghairuh. Atau membaca doa istiftah doa ini yang seperti di layar. kemudian setelah takbiratul ihram, gerakan-gerakan sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Pandangan juga diarahkan ke tempat sujud. Maka di situ barulah disunnahkan untuk mengawali sholatnya dengan setelah takbiratul ihram dengan apa? Doa istiftah. Ada yang menyebut doa iftitah, sama saja. Ya, maksudnya adalah doa untuk membuka sholat. Dan ini banyak riwayatnya. Semuanya boleh. Riwayat-riwayat yang sahih ada kurang lebih 10 bacaan atau 10 zikir, bahkan bisa lebih. Ya, yang dibolehkan dibaca ketika membuka sholat setelah takbiratul ihram atau doa istiftah. Ya, menurut para ulama yang paling afdal adalah yang murni zikir, murni sanjungan, pujian hanya kepada Allah. Jadi bukan permintaan, bukan doa. Oleh karena itu diurutkan di sini subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini adalah pujian kepada Allah. Dan dalam hal ini ya, bahwa hadis ini walaupun tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, tapi tetap hadisnya adalah sahih. Di mana kedudukannya sahih. Sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Dan di situ kandungannya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan dalam salat yang murni pujian kepada Allah itulah bacaan yang paling afdal. Ya, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah. Ya, subhanakallahumma. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Wa tabaraka ismuka, aku maha suci namamu. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi keagunganmu. Wa la ilaha ghairuka. Ya, wa la ilaha ghairuka.
Jadi tidak ada sembahan, maksudnya artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Ini ringkas, ya, tidak terlalu panjang dan mudah dihafalkan insya Allah. Yang belum hafal maka dihafalkan. Biasanya sholat doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini, sama sekali tidak ada yang lain. Nah, maka di sini divariasikan tambah dengan ucapan tadi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau boleh membaca doa istiftah di bawah ini, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat pernah ketemu enggak? Ya, namanya timur ya tidak akan bertemu dengan barat. Berlawanan arah. Ya, itu begitu. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosa sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya adalah apa? Ya. Tadi doanya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kemudian Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Ya. Sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Nah, itu demikian. Itu jadi apa? Doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini hafal insyaallah ya. Kita lanjut kalau begitu. Kalau sudah hafal, maka di samping doa ini, maka doa tadi dihafalkan. Supaya kita bisa sesekali baca doa ini, sekali baca doa yang lainnya. Atau antum bisa juga browsing ya di internet, di buku-buku ya, atau di tulisan seperti tulisan dalam rumaiso.org ya, .com kalau salah. Di sana sebutkan ada kurang lebih 10 atau bahkan lebih doa istiftah. Ya. Nah, itu begitu. Ini juga di dalam doa di dalam buku apa? Di dalam buku meneladani salat dan wudu Nabi SAW, Syekh Abdullah Al-Jibril, ini bisa juga dijadikan rujukan beli. Ini di sini ada beberapa doa, ada Allahumma ba'id baini, ada tadi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada juga Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah dan seterusnya. Nah, itu bisa dibaca. Antum masih muda, insyaallah masih mudah menghafal. Ya. Jangan rela hanya dengan satu saja. Ya. Insyaallah mudah. Yang penting ada kesungguhan, ada kemauan, insyaallah mudah. Setelah itu, setelah hafal dipraktekkan. Sesekali doa istiftah ini. Ya. Nanti sholat sunnah doa istiftah yang lain. Besok mungkin berganti lagi. Itu begitu. Yang pertama apa? Allahumma ba'id tadi meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Lalu doa kedua, Allahumma nakkini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, jauhkanlah, ya Allah apa?
bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau membersihkan atau baju putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun. Nah, itu begitu. Baik, kemudian selanjutnya. Kemudian mengucapkan doa istiadah, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, atau bisa mengucapkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ataupun yang lainnya. Gimana yang tertera di layar. Baik. Lalu membaca doa ta'awud atau doa isti'adzah, sama, doa minta perlindungan supaya kita sholatnya dilindungi oleh Allah. Jadi ta'awudnya bukan sebelum takbir, ya, karena ada barangkali kita dengar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Ini keliru. Kenapa? Yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW, takbir dulu, masuk sholat, doa istiftah, baru ta'awud, kemudian bismillah. Nah, itu begitu. Ya? Jadi ta'awudnya di dalam sholat. Doa isti'adzahnya, minta perlindungannya, itu di dalam sholat. Apa yang dibaca? Ini di sini disebutkan ada beberapa pilihan. Boleh diucapkan ya sesekali ini atau bergantian. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ini sudah masyhur, insyaallah semuanya hafal. Yang kedua, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Tambahan kata as-samiil alim. Ya. Adapun yang ketiga, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim bil hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Di tengah ada tambahan dua nama Allah, di belakang ada tambahan kita minta perlindungan dari ya hal-hal keburukan tadi. Apa artinya doa isti'adzah ini? Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, dari syaitan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Adapun yang ketiga, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaannya. Tadi kan? Bil hamzihi, dari godaannya. Al-hamzu itu adalah sejenis penyakit gila yang ini tentunya diakibatkan oleh juga godaan syaitan. Kemudian yang kedua, wa nafkhihi, kesombongannya. Kesombongan syaitan. Wa nafsihi, dan bisikan yang tercela. Ya, bisikan yang tercela. Ini doa isti'adzah atau bacaan ta'awud. Ada 3 macam. Baru setelah itu mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Baik, barangkali kita cukup sampai di sini. Insyaallah untuk tata cara salat selanjutnya kita ya bahas di pertemuan berikutnya. Barangkali 5 menit ada pertanyaan, kami persilakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga yang disampaikan untuk kita semoga dapat meningkatkan rasa cinta dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selanjutnya yang ditanya jawab, peserta IPA bisa langsung bertanya atau bisa mengisi lewat link yang sudah disediakan dan juga bisa mengisi link.